semuanya, selamat datang kembali di channel Arko Iwandra, channel yang akan membahas pembelajaran bahasa Inggris dari dasar hingga lanjutan ya. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, apa kabar semuanya nih? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, walaupun sekarang kita berada di masa pandemi ya. Nah, pada hari ini saya akan membahas sebuah materi lanjutan dalam bahasa Inggris yang dimana kita akan sering nih menemukan kata-kata ini ketika kita mempelajari bahasa Inggris untuk lebih jauh lagi. Dan materi kita pada hari ini adalah modal auxiliary. Modal apa? Auxiliary. Nah, modal di sini bukan berarti itu modal untuk buka usaha, bukan juga modal untuk bisnis ya, bukan. Namun di sini adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam bahasa Inggris itu sendiri tidak hanya ada kata sifat, kata benda, kata depan, kata kerja, namun ada juga kata kerja bantu. Dan di sini di video part 1, di sini saya akan menjelaskan 6 jenis modal, yaitu yang pertama adalah can, kedua adalah could, yang ketiga adalah may, yang keempat adalah might, yang kelima adalah will, dan yang terakhir adalah would. Di sini saya akan jelaskan apa sih kegunaan setiap modal di sini dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya di dalam kalimat supaya kita lebih mudah paham. Langsung saja kita masuk ke jenis modal yang pertama, yaitu adalah can atau bisa. Digunakan untuk menunjukkan kemampuan sekarang atau present ability. Contohnya dalam kalimat adalah Alex can speak English fluently. Alex bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Sekarang Alex ini bisa berbahasa Inggris. Kita tidak tahu dulunya dia bisa atau tidak. Karena di sini can digunakan untuk menunjukkan kemampuan sekarang, jadi kita bisa menggunakan can. Setelah itu, can juga bisa digunakan untuk menunjukkan informal request atau permintaan tidak formal atau kurang sopan lah gitu ya. Contohnya dalam kalimat, can you give me some apples? Bisakah kamu memberiku beberapa buah apel? Biasanya kita menggunakan can ini ketika kita meminta sesuatu ke teman sebaya kita, teman bermain kita, seperti itu ya. Dan kita masuk ke jenis modal yang kedua, yaitu adalah could, bisa. Could di sini adalah bentuk lampau daripada can itu sendiri dan digunakan untuk menunjukkan kemampuan di waktu lampau atau past ability. Contohnya dalam kalimat adalah 2 years ago I could drive a car. 2 tahun lalu saya bisa menyetir mobil. Dulunya berarti dia bisa menyetir mobil. Ya, jadi sekarang mungkin dia tidak bisa. Karena itu kenapa kita menggunakan could. Dan juga digunakan untuk menunjukkan polite request atau permintaan yang sopan. Jadi ini lebih sopan ya daripada can ketika kita ingin meminta sesuatu dengan orang lain atau meminta pertolongan. Contohnya dalam kalimat, could you help me? Bisakah kamu bantuku? Nah, itu dia. Dan kita masuk ke jenis modal yang ketiga, yaitu adalah may, boleh atau mungkin. Digunakan untuk menunjukkan polite request. Contohnya dalam kalimat, may I borrow your motorcycle? Bolehkah saya meminjam motormu? May juga digunakan untuk menunjukkan formal permission atau memberi izin secara sopan, resmi gitu ya. Contohnya dalam kalimat, you may leave the class now. Kamu boleh meninggalkan kelas sekarang. Biasanya ini diucapkan oleh guru kepada muridnya ya. Mungkin waktu pembelajaran mau habis dan murid itu bisa menjawab pertanyaan dan dipersilakan pulang lebih awal. Seperti itu. May juga digunakan untuk menunjukkan certainty atau kepastian. Namun di sini kepastiannya less than 50%. Kurang dari 50%. Contohnya dalam kalimat, Mr. Ronaldo may be at the library. Pak Ronaldo mungkin berada di perpustakaan. Jadi kepastiannya di sini, apakah Pak Ronaldo itu berada di perpustakaan atau tidak, itu kepastiannya 50-50 lah. Antara iya dan tidak gitu. Kurang lebih seperti itu ya.
Dan kita masuk ke jenis yang selanjutnya, yaitu adalah might. Mungkin. Might di sini digunakan untuk conditional sentence. Kalimat pengandaian. Seandainya gitu. Contohnya dalam kalimat, if I were you, I might take English course. Jika saya adalah kamu, saya mungkin ambil kursus bahasa Inggris. Dan yang kedua, might juga digunakan untuk menunjukkan certainty, kepastian, sama seperti may. Namun di sini kepastiannya less than 30%, kurang dari 30%. Contohnya dalam kalimat, he said he might play badminton tomorrow. Dia berkata dia mungkin akan bermain bulu tangkis besok. Jadi entah-entahan dia bisa main bulu tangkis ya besok karena bisa jadi, mungkin gitu. Karena kepastiannya aja kurang dari 30% gitu ya. Terus selanjutnya di jenis yang kelima yaitu adalah will, akan. Will di sini digunakan untuk menunjukkan future action atau tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya dalam kalimat, I will buy new house tomorrow. Saya akan membeli rumah besok. Will juga digunakan untuk menunjukkan first conditional sentence atau kalimat pengandaian bentuk pertama. Contohnya dalam kalimat, if I read book, I will have new insight. Jika saya membaca buku, saya akan punya wawasan baru. Dan yang ketiga, will ini juga, dia sebenarnya bentuk negatif daripada will adalah will not. Namun biasa disingkat jadi won't. Mungkin kalian sering kan melihat kata-kata won't ketika kalian membaca. Nah, won't itu sendiri adalah singkatan dari will not atau tidak akan gitu artinya ya dalam bahasa Indonesia. Dan contohnya dalam kalimat adalah she won't go anywhere. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Nah, itulah kegunaan dari will. Dan kita masuk ke jenis yang terakhir, yaitu adalah would, akan atau maukah. Ini ada bentuk lampau ya daripada will itu sendiri. Digunakan untuk menunjukkan second or third conditional sentence atau kalimat pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Contoh dalam kalimat, if I had a passport, I would visit Italy. Jika saya punya paspor, saya akan mengunjungi Italia. Namun kenyataannya dia tidak punya paspor, jadi dia tidak bisa mengunjungi Italia. Dan juga would di sini digunakan untuk menunjukkan polite invitation atau mengundang atau undangan secara sopan dan resmi gitu. Contohnya, would you like to come to my party tonight? Maukah kamu datang ke pestaku malam ini? Di sini saya artikan, di sini saya menulisnya dating ya, namun sebenarnya itu datang, salah penulisan nih. Jadi, jangan sampai kalian baca, come itu artinya dating, tapi datang ya. Maukah kamu datang ke pestaku malam ini? Terus, would juga digunakan untuk menunjukkan polite request atau permintaan secara sopan. Contohnya dalam kalimat, would you please bring this bag for me? Maukah kamu membawakan tas ini untukku? Nah, itulah kegunaan daripada 6 model di sini ya. Jadi ketika video ini kalian rasa bermanfaat, silakan kalian share ke media sosial kalian supaya video ini bisa bermanfaat lagi kepada teman-teman yang lain ya. Dan akhir kata terima kasih telah menonton dan see you.